Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudita Valencia Habli dengan NPM 202121500151. Video ini saya buat guna memenuhi penugasan akhir psikologi sastra yang kaitannya adalah menganalisis cerpen dan menemukan ID, ego, dan superegonya. Kali ini cerpen yang saya analisis adalah cerpen karya Ahmad Tohari dengan judul Senyum Karyamin. Dalam cerpen ini, Ahmad Tohari itu menggambarkan satu tokoh, yaitu Karyamin yang memiliki konflik dengan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, di mana Karyamin ini bisa dikatakan sebagai orang dengan garis kemiskinan yang ada dalam kehidupannya. Bisa kita lihat gambarannya dari dia itu adalah seorang pengumpul batu kali dan hidupnya itu sangat kesulitan keuangan, sehingga untuk makan aja susah gitu, untuk membeli makanan saja susah dan harus berhutang. Konflik batin ini lebih menguat ataupun menjadi gambaran realitas sosial ada pada akhir, di mana Pak Among, salah satu ketua RT dari Karyamin ini, menagih Karyamin untuk membayar iuran untuk untuk memberikan santunan kepada orang Afrika yang jatuh miskin ataupun sedang dalam kondisi kelaparan. Padahal pada kenyataannya Karyamin sendirilah yang membutuhkan bantuan tersebut. Dan untuk analisis ID, ego, superegonya itu ada di bagian pembuka, di mana saya menemukan salah satu kutipan ataupun pernyataan di mana ini bisa dikatakan ego, yaitu Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanannya selamat. Mengapa ego? Karena menurut yang saya pahami, ego itu bisa muncul karena sudah melewati proses berpikir dan ada di kehidupan nyata kita. Jadi ego itu adalah sesuatu hasil yang ada di kehidupan nyata kita yang melalui proses berpikir. Selanjutnya juga ada kata-kata ataupun pernyataan di kalimat, mereka para pengumpul batu itu senang sekali mencari hiburan dengan cara menertawakan mereka sendiri. Dan kaitannya dengan pernyataan ini adalah ego itu juga sebagai sarana ataupun cara agar ID seseorang itu terpenuhi gitu. Jadi ID itu merupakan salah satu keinginan subjektif dari alam bawah sadar yang dimana ia itu harus terpenuhi lewat ego ataupun lewat proses berpikir. Nah, selanjutnya untuk ID-nya sendiri ada di bagian melihat sesuatu yang enak dipandang atau sesuatu itu bisa melupakan buat sementara perihnya jemari yang mengais bebatuan. Mengapa saya katakan pada kalimat ini merupakan ID? Karena yang seperti saya katakan tadi, si tokoh Karyamin dan kawan-kawannya ini senang sekali menertawakan orang-orang ataupun perempuan yang menyeberangi sungai dengan mengangkat roknya tinggi-tinggi. Hal itu merupakan satu hiburan tersendiri, sedangkan hiburan dan perasaan-perasaan emosional lainnya itu merupakan ID seseorang. Mereka itu membutuhkan yang namanya hiburan, membutuhkan yang namanya kesenangan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah penilaian subjektif dan pengalaman subjektif ini yang digambarkan dalam cerita ini merupakan ID menurut saya. Dan selanjutnya adalah superego, di mana saya menemukan beberapa pernyataan ataupun kalimat yang menunjukkan bahwa cerpen ini juga mengandung superego di dalamnya. Itu ada di bagian Saidah dan Karyamin sendiri. Masih pagi kok mau pulang, Min? Tanya Saidah. Sakit. Kenapa saya katakan ini merupakan superego? Karena bila kita menarik ke belakang, superego itu artinya adalah moralitas seseorang, dimana itu menekankan suatu keadaan ataupun pola berpikir dan pengambilan keputusan berdasarkan moralitas baik atau buruk. Misalnya, Saidah di sini itu mencerminkan moralitas kepedulian. Masih pagi kok mau pulang? Tanya Saidah. Sakit. Dengan kepedulian tersebut kita bisa menggambarkan ataupun kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini superego Saidah itu mencerminkan kebaikan gitu kan. Dia itu memiliki kepedulian terhadap Karyamin. Dan itu masih berlanjut dengan pernyataan, makan ya Min.
Lalu dijawab juga oleh Karyamin, tidak, beri aku minum saja, daganganmu sudah ciut seperti itu. Aku tak ingin menambah utang. Iya Min, tetapi kamu lapar kan? Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saidah. Makan ya Min, aku tak tahan melihat orang lapar. Tak usah bayar dulu. Aku sabar menunggu tengkulak itu datang. Namun Karyamin pergi karena ia tak mau berhutang budi terlalu banyak. Dalam cerpen ini dan penggalan cerita yang tadi saya bacakan merupakan contoh dari analisis superego yang terdapat dari cerpen Senyum Karyamin ini. Mengapa saya katakan itu merupakan contoh superego? Karena kembali lagi saya terangkan bahwa superego itu mencerminkan satu kondisi di mana itu menggambarkan pengambilan keputusan seseorang berdasarkan persepsi baik atau buruk gitu kan. Kita bisa lihat gambaran di sini bahwa Saidah itu sangat-sangat peduli dengan Karyamin. Dia rela dihutangi agar Karyamin temannya ini bisa makan, walaupun ya harus menunggu tengkulak itu datang gitu untuk membayar hasil daripada semua batu-batu kali yang dibawa oleh tengkulak yang entah di mana keberadaannya. Jadi superego, ID, dan ego itu merupakan salah satu komponen dalam pembentukan sastra atau karya sastra, di mana tiga hal tersebut merupakan cerminan ataupun gambaran realitas sosial yang ada di masyarakat kita. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Alfionita dengan nomor NPM 2021500186 dari kelas R4C akan menyampaikan hasil psikoanalisis tokoh aku atau Ari dalam cerpen yang berjudul Terbang karya Ayu Utami. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Sastra dengan dosen pengampu Ibu Fatima MPD. Sebelum kita beralih ke hasil analisisnya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai sinopsis dari cerpen yang berjudul Terbang karya Ayu Utami. Jadi, cerpen yang berjudul Terbang karya Ayu Utami ini menceritakan tentang kisah kesetiaan seorang istri yang sedang diuji. Dalam cerpen tersebut terdapat 3 tokoh utama, yakni Ari atau aku, lalu Jati sebagai suami dari Ari, dan seorang lelaki di pesawat. Ari adalah seorang istri yang memiliki ketakutan terhadap perjalanan udara. Dia takut melakukan penerbangan dengan Jati, suaminya, karena bila terjadi kecelakaan, anak-anaknya akan menjadi yatim piatu. Lalu Jati, ia adalah suami dari Ari. Dia adalah seorang yang sering melakukan penerbangan demi pekerjaannya. Terakhir adalah seorang laki-laki di pesawat yang duduk di sebelah Ari dan menarik perhatian Ari karena kisah hidupnya. Kisah ini dimulai ketika Ari melakukan perjalanan kembali ke tanah air tanpa suaminya yang menunggu keberangkatan setelah Ari sampai. Dalam pesawat, Ari lebih suka menyibukkan diri dengan membaca buku daripada berbicara dengan orang lain. Saat orang lain itu duduk di sebelahnya datang, Ari mulai menyibukkan dirinya dengan bacaannya. Namun tiba-tiba, laki-laki di sebelahnya ini melihat buku yang dibaca Ari dengan wajah penasaran. Ari yang berpikir ingin menggoda lelaki tersebut memulai pembicaraan. Ari tak menyangka bahwa lelaki tersebut memiliki karisma yang mampu menarik perhatiannya. Dalam perjalanan selama 7 jam tersebut, Ari begitu nyaman mendengar kisah yang dimiliki lelaki tersebut. Rasa yang dimiliki Ari ini mungkin dirasakan oleh lelaki tersebut. Ketika pesawat bersiap landing atau turun, tiba-tiba lelaki tersebut menangkupkan tangannya kepada tangan Ari di tangkai kursi seperti seorang suami. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil analisis ID, egos, dan superego dari cerpen yang berjudul Terbang karya Ayu Utami ini. Yang pertama ada aspek ID. Aspek ID ini bisa kita lihat pada kutipan aku yang ngotot agar kami terbang terpisah. Kubatalkan 1 tiket yang telah dipesan suamiku. Tiket murah pula, sehingga aku harus membayar besar untuk perubahan jadwal. Tapi biarlah, aku merasa lebih aman begini terbang terpisah darinya.
Nah, dari kutipan cerpen tersebut menunjukkan jelas bahwa ID dari tokoh aku atau Ari yang sangat takut untuk pergi ke jauhan menggunakan pesawat, dan dia juga tidak ingin satu pesawat dengan suaminya. Sampai suatu hari suaminya membelikan tiket yang menggunakan pesawat yang sama. Namun tokoh aku ini menolak dan merubah jadwal penerbangannya dan menyuruh suaminya untuk pergi duluan. Kemudian pada aspek ID yang kedua terlihat bahwa dalam kutipan, karena itulah daripada dua-dua dari kita kena takdir, lebih baik salah satu saja. Paling tidak dengan begitu anak kita tidak langsung menjadi yatim piatu. Nah, tokoh aku ini takut untuk naik pesawat terbang bersama suaminya itu karena dia tidak ingin melihat kedua anaknya menjadi yatim piatu. Maka dengan cara terbang terpisah, salah satu pesawat mereka jika ada yang mengalami kecelakaan, keduanya tidak langsung menjadi yatim piatu. Kemudian aspek ID yang ketiga terlihat pada kutipan, ingin rasanya aku meminta lelaki berwajah baik itu menemaniku terus sampai sepotong jiwaku bergabung kembali, sepotong yang dibawa jati. Kutipan ini menggambarkan ID tokoh aku yang memiliki dorongan keinginan untuk ditemani oleh lelaki berwajah baik itu sampai bertemu lagi dengan suaminya, Jati. Namun tokoh aku sudah kembali dengan dirinya, yakni dirinya yang bukan lagi sebagai wanita lajang di pesawat. Kemudian aspek ID yang keempat adalah aku sendiri tak tahu apa motifku. Apakah aku ingin tahu adakah teori itu benar, ataukah aku sesungguhnya sudah merasa intim dengan lelaki berbau manusia ini? Aku tak tahu apa yang kukatakan. Kutipan tersebut menggambarkan ID tokoh aku yang telah dijalankan oleh ego sebelumnya saat memulai berbicara dengan lelaki di sebelahnya, sehingga muncul perasaan keakraban dalam percakapan antara keduanya. Kemudian kita beralih ke aspek ego. Yang pertama ada pada kutipan, kusetorkan diriku yang itu bersama jiwaku ke kotak hitam di kokpit. Jadi kalau ada apa-apa denganku, aku yang kamu miliki ada di dalam kotak hitam itu ya. Kutipan ini menggambarkan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh aku adalah pada saat di pesawat dia menyimpan sesuatu di kotak hitam yang ditaruh di kokpit yang dianggap sebagai diri dan jiwa tokoh aku, yang bertujuan untuk ketika pesawat akan mengalami kecelakaan, anak-anak dan suaminya dapat melihat diri dan jiwa ibunya. Itu merupakan ego yang dimiliki oleh tokoh aku. Kemudian yang kedua adalah lebih baik baca buku daripada menghabiskan waktu dengan makhluk yang tak memberikan pengetahuan dan tidak akan kita ingat lagi. Tokoh aku selama di pesawat ini tidak mau berbicara dengan orang di sekitarnya. Tokoh aku ini memiliki ego untuk lebih baik membaca buku, karena menurutnya membaca buku dapat menambah ilmu pengetahuan serta secara tersirat untuk menutupi ketakutan selama perjalanan di pesawat. Tokoh aku memilih untuk membaca buku daripada berbicara dengan orang lain. Kemudian kita beralih pada aspek yang ketiga, yakni aspek superego. Terlihat pada kutipan, yang duduk di kursi sekarang adalah aku yang lain, aku yang kuat untuk menghadapi kengerian, yaitu aku yang tak bertanggung jawab, aku yang tak memiliki suami ataupun anak-anak, akulah yang lajang petualang. Kutipan ini menggambarkan superego tokoh aku yang sebetulnya ia takut untuk menaiki pesawat, namun ia memaksakan pergi sendiri naik pesawat karena tidak mau anaknya menjadi yatim piatu, sehingga ia menempatkan dirinya sebagai wanita lajang yang tidak takut, tidak memiliki suami dan dengan tujuan memiliki menguatkan dirinya atau membentuk sugesti dalam diri. Kemudian aspek superego yang kedua, yakni ia memiliki wajah lelaki baik. Lelaki baik adalah lelaki yang tidak tengil atau sesumbar, tidak sok tahu atau menggurui. Dalam kutipan ini, tokoh aku atau Ari ini sudah mulai tertarik pada lelaki di sampingnya. Hal ini dapat terlihat pula pada kutipan selanjutnya, yaitu aku tersenyum padanya, toh tadi kami juga sudah saling mengangguk. Sudah pernah baca? Tanyaku.
Dalam cerpen karya Ayu Utami ini, super ego tersebut terdapat dalam cerpen tersebut adalah berlawanan dengan ego, yang dimana salah satu ego dari tokoh aku yang tadinya tidak mau berbicara dengan orang lain di dalam perjalanan, tetapi hal itu justru malah dilakukan oleh tokoh aku yang berbicara dengan seorang pemuda yang duduk di sampingnya, yaitu lelaki berwajah baik. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa ini dari kelas R4C. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis psikologi tokoh utama dalam cerpen Seragam karya dari Aris Kurniawan Basuki. Yang pertama itu ada ID. ID ini merupakan naluri yang muncul untuk memenuhi kebutuhan biologis. Nah, tokoh aku yang merupakan tokoh utama dalam cerpen ini mempunyai dorongan keinginan yang kuat untuk ikut pergi bersama sahabatnya, sehingga dia nekat memaksa agar bisa ikut. Nah, hal tersebut terlihat dari kutipan teks berikut. Tapi malam itu, saya nekat dan sahabat saya akhirnya tidak kuasa menolak. Lalu, ID juga terlihat saat tokoh utama sedang menangis. Hal itu terlihat dari kutipan teks berikut. Sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya. Melihat saya mulai menangis dan menggigil antara kesakitan dan kedinginan. Lalu yang kedua itu ada ego. Ego merupakan tahap penyelesaian atau tindakan untuk memenuhi ID. Nah, ego dari tokoh aku ini terlihat dari kutipan teks berikut. Saya menurut dalam kepanikan. Tidak saya rasakan kerasnya tanah persawahan atau tunggak-tunggak batang padi yang menusuk-nusuk tubuh dan wajah saat bergulingan. Pikiran saya hanya berfokus pada api dan tak sempat untuk berpikir bahwa saat itu saya akan bisa mendapat luka yang lebih banyak karena gerakan itu. Nah, dari kutipan teks tersebut terlihat tindakan yang dilakukan oleh tokoh aku ini untuk melindungi dirinya agar lukanya tidak bertambah banyak, yaitu dengan melakukan gerakan. Yang ketiga itu ada super ego. Super ego ini mengacu pada moralitas kepribadian yang menentukan baik atau buruknya suatu perilaku. Nah, super ego dari tokoh aku ini terlihat dari kutipan teks tersebut. Nilainya jelas jauh lebih kecil dibanding nilai persahabatan yang saya dapatkan dari sebuah seragam coklat pramuka. Tapi dia tidak tahu, dengan seragam dinas itu sayalah yang akan mengeksekusi pengosongan tanah dan rumahnya. Dari teks berikut terlihat bahwa tokoh aku ini ingin membantu sahabatnya yang sedang kesusahan. Hal ini termasuk super ego yang berhubungan dengan nilai moral baik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis cerpen Seragam karya Aris Kurniawan Basuki ini, dapat terlihat bahwa ID yang muncul pada tokoh utama seperti dorongan keinginan yang kuat untuk nekat ikut pergi bersama sahabatnya, lalu terlihat juga pada tokoh utama yang sedang menangis. Sedangkan ego terlihat dari tokoh utama pada saat tokoh aku ini ingin menyelamatkan diri ketika tubuhnya terbakar, dan super egonya itu terlihat pada tokoh utama, yaitu pada tokoh aku yang ingin membantu sahabatnya. Nah, hal tersebut termasuk super ego yang berhubungan dengan nilai moral baik. Demikian penjelasan mengenai analisis psikologi tokoh utama dalam cerpen Seragam karya Aris Kurniawan Basuki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radian dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis ide ego superego dari cerpen Pasangan Pengantin Tak Berias karya Ernawati Rasyid. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang ide. Ide itu adalah merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Seolah aku berada di dalam tong besar, lalu bagian luar tong itu dipukuli bertubi-tubi. Melalui kutipan di atas dapat dilihat tokoh utama aku di perjalanan pulangnya menggerutu di dalam hati yang merasa kesal dengan keadaan yang di sekitarnya. Dengan hal tersebut yang membuat tokoh utama aku merasa geram dan marah dengan apa yang terjadi pada saat itu. Yang kedua ada ego.
ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ide dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Aku tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh temanku itu. Melalui kutipan di atas menggambarkan tokoh aku yang tidak memperdulikan teman-temannya dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salah. Aku ingin membuat sop untuk temanku yang ada di dalam rumah besi. Melalui kutipan di atas menggambarkan tokoh utama aku yang dengan baik hati ingin membuatkan makanan untuk temanku yang sedang dipenjara. Kesimpulannya adalah kumpulan cerpen Sepasang Pengantin Tak Berhias karya Ernawati Rashid dapat dikatakan sangat menarik perhatian kita sebagai pembaca untuk membacanya. Pada dasarnya pengarang membawa pembaca untuk merasakan bagaimana yang dirasakan oleh tokoh utama, mulai dari psikologi yang merujuk menjadi 3 bentuk, yakni pertama ide, peran utama yang bertindak selalu merasa kesal dengan apa yang ia rasakan, serta kesal dengan apapun yang mengganggu di sekitarnya. Kedua, ego, peran utama yang bertindak sebagai tokoh yang memiliki karakter ego yang tinggi sehingga mampu membangun konflik nyata di dalam cerita. Begitupun pada poin ketiga, superego yang menambah daya tarik pembaca untuk membaca novel tersebut. Mungkin itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.